Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Hafiz Fadila dengan NIM 20040200033. Di sini saya akan menjelaskan materi Sorfa Tatbiki yang mana dosen pengampuhnya Ustazah Nelly Putri MAG. Yaitu yang pertama mengenai fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Yang pertama fi'il sahih. Yang dimaksud fi'il sahih adalah maka hurufuhul asliyatu khaliyatan min ahrufil illah. Artinya fi'il sahih adalah fi'il yang huruf aslinya bukan merupakan huruf illat. Huruf illah adalah alif, waw, dan ya. Jadi fi'il yang huruf aslinya tidak terdapat huruf illat disebut dengan fi'il sahih. Contohnya kataba, qara'a, hasuna. Fi'il sahih dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu fi'il mahmus, fi'il mudha'af, dan fi'il salim. Yang pertama fi'il mahmus. Jadi maksud fi'il sahih adalah maka ahadu hurufil asliyatan hamzatan. Fi'il mahmus adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Jadi apabila ada fi'il yang mana salah satu huruf aslinya bukan huruf tambahan ya, berupa hamzah, baik pada fa fi'il, ain fi'il, atau lam fi'il, maka disebut dengan fi'il mahmus. Contohnya akhoda, sa'ala, qara'a. Yang kedua yaitu fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya merupakan huruf yang sama. Contoh madda, yang mana huruf aslinya madada, dan farro, huruf aslinya faroro. Adapun dalam fi'il rubai yang termasuk mudha'af adalah apabila huruf pertama sama dengan huruf ketiga dan huruf kedua sama dengan huruf keempat. Contohnya waswasa, zalzala. Yang ketiga yaitu fi'il salim. Ma salamat huruful asliya minal hamzati wa tat'ifi. Fi'il salim adalah fi'il yang huruf asli dan tidak terdiri dari hamzah dan tat'if atau huruf yang double. Contohnya fataha, alima. Fi'il mu'tal. Yang dimaksud dengan fi'il mu'tal adalah makana ahadu ahrufil asliyati ahada harfi illah. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang salah satu dari huruf aslinya adalah huruf illat. Contoh fi'il mu'tal adalah wajada, qola, roma. Fi'il mu'tal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu misal, ajwaf, dan nakis. Yang pertama ialah misal. Yang dimaksud fa'il mu'tal bina misal adalah makana awalu hurufihil asliyati harfa illah. Fi'il mu'tal misal adalah fi'il yang huruf pertamanya merupakan huruf illat. Artinya apabila huruf yang sepadan dengan fa fi'il berupa huruf illah, maka disebut dengan fi'il mu'tal misal. Contohnya wajada, yasaro. Yang kedua ajwaf. Yang dimaksud fa'il mu'tal bina ajwaf adalah wahuwa makana thani hurufihil asliyati harfa illah. Fi'il mu'tal ajwaf adalah fi'il yang huruf keduanya berupa huruf illat. Contohnya koma, toba. Yang ketiga nakis. Yang dimaksud fi'il mu'tal bina nakis adalah wahuwa makana akhiru hurufil asliyati harfa illah. Fi'il mu'tal nakis adalah fi'il yang huruf terakhirnya berupa huruf illat. Contohnya roma, lako. Dan yang keempat lafif. Maka fihi harfani min ahrufil illa asliyani. Fi'il mu'tal latif adalah fi'il yang di dalamnya terdapat 2 huruf illat asli atau bukan huruf tambahan. Fi'il mu'tal lafif dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama lafif makrun. Pengertiannya ialah makana harfal illa fihi mujtama'in. Lafif makrun adalah fi'il yang terdapat 2 huruf illat secara berdampingan di antara ain fi'il dan lam fi'il. Contohnya towa, syawa. Yang kedua lafif mafruq. Pengertiannya makana harfal illa fihi muftariqain. Lafif mafruq adalah fi'il yang terdapat 2 huruf illat secara terpisah, yaitu fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Contohnya wafa, waqo. Materi selanjutnya mengenai ibdal.
Al-ibdalu hiya allati yahillu fiha harfu makani harful akhar sawa'un kana harfu illa amma ghairihi. Adapun ibdal yaitu menghapus atau membuang huruf dan meletakkan huruf lain pada huruf yang telah dibuang tadi. Sebenarnya ibdal dan ilal sangatlah mirip pengertiannya, yaitu sama-sama melakukan perubahan, pembuangan, atau penggantian pada suatu huruf. Hanya saja ilal itu khusus terjadi hanya pada huruf ilat. Adapun ibdal bisa masuk pada huruf sahih atau kata yang tidak mempunyai huruf ilat, dan juga bisa masuk pada kata yang mempunyai huruf ilat. Huruf-huruf ibdal yaitu ha, dal, hamzah, ta, mim, waw, ta, ya, dan alif. Selanjutnya beberapa keadaan yang terjadi pada bab ibdal, yaitu yang pertama merubah huruf pada fa fi'il yang berupa waw atau ya menjadi huruf ta. Jika terdapat fi'il sulasi yang fa fi'ilnya berupa waw dengan contoh wasofa, atau huruf yang contoh yasaro dan berubah ke wazan ifta'ala, maka waw atau ya harus dirubah menjadi huruf ta. Misal wasofa mengikuti wazan ifta'ala, maka menjadi ibtasofa. Asal katanya adalah iutasofa, lalu huruf waw diganti menjadi ta, maka menjadi ittasofa. Lalu ta yang pertama dan kedua digabungkan dengan atau diidghamkan dengan tasdid, maka menjadi ittasofa. Yang kedua, merubah huruf ta menjadi huruf dal. Jika terdapat fi'il sulasi yang fa fi'ilnya adalah huruf dal dengan contoh dakharo dan dijadikan wazan ifta'ala, maka huruf ta tambahan pada wazan ifta'ala diubah menjadi dal. Setelah itu dal huruf fa fi'il asli dan dal yang kedua tadi diidghamkan. Misalnya dakharo menjadi iddakharo. Asal katanya adalah takhoro, lalu karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf dal, maka tak pada kata tersebut harus diganti menjadi dal, maka menjadi iddakhoro. Setelah itu kedua dal yang berkumpul diidghamkan atau digabungkan dengan tasdid, maka menjadi iddakhoro. Contoh selanjutnya da'a menjadi idda'a. Asal katanya adalah idda'a, lalu karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf dal, maka tak pada kata tersebut harus diganti menjadi dal, maka menjadi idda'a. Setelah itu kedua dal yang berkumpul digabungkan dengan tasdid, maka menjadi idda'a. Selanjutnya merubah huruf ta menjadi huruf to. Jika terdapat fi'il sulasi yang fa fi'ilnya adalah berupa huruf sod, dot, dan to ataupun zo dan dijadikan wazan ifta'ala, maka fa fi'ilnya tersebut harus diubah menjadi to. Misalnya soda menjadi istoda. Asal katanya adalah istada. Karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf sod, maka tak pada kata tersebut harus diganti menjadi to, maka menjadi istoda. Contoh yang kedua, doroba menjadi toroba. Asal katanya adalah ittaroba. Karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf dot, maka tak pada kata tersebut harus diganti menjadi to, maka menjadi ittoraba. Contoh selanjutnya, tola'a menjadi ittola'a, yang mana asal katanya ittala'a. Karena fa fi'ilnya adalah berupa huruf to, maka tak pada kata tersebut harus diganti menjadi to, maka menjadi ittola'a. Setelah itu kedua to digabungkan atau digabungkan, maka menjadi ittola'a. Materi selanjutnya mengenai mizan sorfi. Mizan as-sorfi adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menimbang suatu kata. Contohnya adalah fataha, maka wazannya adalah fa'ala dengan huruf fa, ain, lam berharokat fathah. Para ulama sorof menamakan huruf pertama dari sebuah kata atau kalimat dengan fa al-kalimah, huruf kedua dengan ain al-kalimah, huruf ketiga dengan lam kalimah, sehingga bila dirincikan menjadi sebagai berikut.
kalimat fataha memiliki wazan fa'ala, maka huruf fa adalah fa'il kalimah, huruf ta adalah ain kalimah, dan huruf ha adalah lam kalimah. Jadi kaidah mewazankan suatu kata di mizan sorfi itu yang pertama, jika kata terdiri dari 3 huruf asli maka diwazankan sebagaimana mestinya. Contoh, kolamun mizannya fa'alun, fahima wazannya fu'ila. Jika kata terdiri dari 4 atau 5 huruf asli maka ditambahkan 1 atau 2 lam di akhir kata. Contohnya dahroja menjadi fa'lala. Yang kedua, jika hurufnya musyaddad atau bertasydid ataupun takrir yaitu berulang, maka diwazankan seperti kaidah yang pertama. Contohnya sabbaha mizannya fa'ala, farroha mizannya fa'ala. Yang ketiga, jika suatu kata mengandung huruf tambahan yang terdiri dari salah satu huruf berikut, maka diwazankan huruf asli sebagaimana biasa seperti kaidah yang pertama yang terdiri dari 3 huruf. Kemudian ditambahkan huruf tambahan tersebut. Contohnya istafhama menjadi istaf'ala, fataha menjadi fa'ala. Yang keempat, jika suatu kata mengandung huruf tambahan di mana huruf tersebut adalah hasil pergantian dari huruf ta menjadi huruf to, maka wazan tetap mengikuti huruf asli. Contohnya istobaro asalnya adalah istabaro, di mana huruf ta diganti menjadi huruf to, maka dia berwazan ifta'ala bukan ifto'ala. Yang kelima, jika suatu kata mengandung huruf yang dibuang maka pada wazan pun harus dibuang. Seperti kul adalah bentuk fi'il amar dari kola berwazan fa'ala, maka kul berwazan full karena ain kalimat sudah dibuang pada mauzunnya. Yang keenam, jika suatu kata mengandung huruf illat atau pergantian huruf, maka wazan tetap pada posisi atau keadaan aslinya. Contohnya ba'a yang asalnya adalah baya'a dengan illat ain al-kalimah atau pergantian huruf ya menjadi huruf hamzah, maka ba'a tetap berwazan fa'ala bukan fayala. Yang ketujuh, jika suatu kata mengandung pemindahan huruf, maka wazan harus dibuat pindah juga. Contoh, Aisa yang asal katanya adalah asala berwazan fa'ala, maka Aisa berwazan fa'ila. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jikalau ada kekurangan, dan saya meminta maaf jikalau ada suaranya lembek atau pelan dikarenakan tempat nge-recordnya sangat memadai sekali. Yumkin hakadha minni, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.